Kembali disergap pemirsa, seorang pria merampas mobil warga setelah menganiaya anak-anak dan wanita di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saat kabur dari kejaran warga, pelaku menabrak mobil lain. Dari rekaman video ini, seorang pria dikejar warga di Jalan Pendidikan Pemulutan, Ogan Ilir setelah merampas mobil. Setelah merampas mobil, pelaku yang berusaha kabur justru menabrak sejumlah kendaraan lain. Bahkan sebuah mobil masuk parit setelah ditabrak pelaku. Menurut warga Jalan Pendidikan, sebelumnya pelaku sempat menganiaya sejumlah anak dan wanita dengan senjata tajam, kemudian lari merampas mobil. Pelaku kabur mencegat dan meminta paksa mobil truk pengangkut beras yang melintas. Aku turun, dia bawa kabur mobil aku. Itulah banyak mobil ditumburnya di dalam. Oh, berapa orang pelakunya, Bang? Sendirian orang satu aja dia. Oh, orang satu pelaku. Awalnya sudah ribut mungkin orang itu. Aku nggak tahu lah pokoknya kejadiannya aku nggak tahu. Oh, waktu nodongin parang minta apa dia, Bang? Turun kok, turun. Dia mau nyelamatin dia pakai mobil aku, mau lari dia. Pelaku diketahui bernama Robi, warga Musi 2 Ogan Ilir. Setelah ditangkap, kemudian diserahkan pada polisi. Robi mengaku melakukan aksinya karena memerlukan uang. Nodong untuk makan, Bay. Nodong untuk makan? Iya. Munu apa? Pakai apa kita nodong tadi? Aku tak mau noda. Tidak nak munu, cuma kau bacok baik tadi uang. Iya. Tapi yang bapak itu tak kenal dah. Tidak kenal yang bapak itu ya? Iya, ibu itu pun tak kenal. Dari hasil pemeriksaan polisi pada korban, Robi menganiaya sejumlah warga di Jalan Pendidikan diduga untuk meminta uang. Pelaku 365 ini telah melakukan tindak pidana, yaitu untuk korban lagi kita inventarisir karena banyak korban yang luka-luka. Setelah sempat dirawat, pelaku dibawa ke kantor polisi menjalani pemeriksaan untuk mengetahui penyebab penganiayaan yang dilakukan. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMK yang tengah hamil 3 bulan ditemukan tewas dengan 13 luka tusukan. Jasadnya dibuang di gerbang masjid di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban ternyata dibunuh kekasihnya lantaran cemburu dengan sahabatnya sendiri. Dari rekaman CCTV ini, Irfan Manalu, seorang sopir angkutan umum, ditolong warga setelah dianiaya Rio di Jalan Nibung Raya, Kota Medan. Irfan kemudian dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan, dan saat ini masih dalam kondisi kritis. Rio, pelaku penganiayaan, ternyata berusaha membunuh Irfan setelah sebelumnya membunuh kekasihnya, siswi SMK, di Masjid Al-Jabar. Polisi kemudian mengejar Rio, ditangkap di Natas, Kabupaten Labuan Batu. Tiba di Jalan Perpustakaan Kota Medan, Rio melawan polisi dan berusaha kabur sehingga ditembak dan tewas di tempat. Dari hasil penyelidikan polisi, Rio ternyata sudah berulang kali melakukan tindak kejahatan termasuk membunuh kekasihnya di Masjid Al-Jabar pekan lalu. Kemudian melakukan pembunuhan terhadap pacarnya, inisial F. Bukan pembunuhan terhadap saudari F. Kemudian yang bersangkutan pada pukul 22.30 melakukan penganiayaan berat terhadap saudara IM. Itu yang bersangkutan, korban IM itu ada 10 bajokan, tangan kanan itu cacat permanen. Kalau yang korban pertama itu ada lebih kurang ada 13 tusukan. Identitas Rio terungkap setelah keberadaannya di Masjid Al-Jabar bersama kekasihnya, wanita yang dibunuh, terekam CCTV. Rio dan kekasihnya bahkan sempat bercengkerama sebelum melakukan pembunuhan. Mayat kekasihnya ditemukan warga di gerbang samping masjid dengan 13 luka tusukan senjata tajam. Hasil otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, korban dibunuh dalam kondisi hamil 3 bulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan.
Komplotan pembobol mesin ATM kabur kepergok Satpam saat berupaya mengambil uang. Pelaku menggunakan alat pancing ikan untuk menarik uang dan telah 2 kali berupaya membobol mesin ATM di tempat yang sama. Dari rekaman CCTV ini, 2 orang berupaya menarik uang dari mesin ATM di kantor bank Jalan Kismantoro, Wonogiri. Komplotan ini masuk mesin ATM saat Satpam yang berjaga sedang sarapan. Karena gagal, Satpam sudah kembali, namun para pelaku yang ternyata berjumlah 4 orang kembali mencoba membobol mesin ATM dan dilihat Satpam. Pelaku tidak terima saat ditegur Satpam, sementara temannya yang menggunakan sepeda motor telah menunggu. Para pelaku kemudian kabur. Ternyata saya cek di CCTV, 2 orang pelaku menjungkil tangan robot di mesin ATM, terus yang satu memasukkan seperti joran pancing dan ada senarnya. Di situ petugas langsung ke ATM untuk menegur 2 orang pelaku. Akhirnya 2 orang pelaku keluar. Terjadi perdebatan di depan ruang parkiran sini. Polisi telah melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan upaya pembobolan mesin ATM. Alat yang diduga digunakan untuk menarik uang tertinggal dalam bilik mesin ATM. Dibuka di congkel samatan, kan buka itu, terus ini buat ganjal. Buat ganjal. Ini buat ganjal ini. Polisi kini memburu pelaku dengan alat bukti, rekaman CCTV dan video rekaman warga untuk mengidentifikasi motor yang digunakan. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam hitungan menit sepeda motor milik wartawan yang diparkir di halaman rumah di Sidoarjo, Jawa Timur digasak maling. Pelaku membobol pintu pagar rumah yang terkunci. Ironis, Satpam sempat melihat aksi pencurian, namun mengira pelaku adalah pemilik motor tersebut. Pelaku pencurian sepeda motor ini merusak kunci gembok pagar yang terkunci di perumahan Sidoarjo Indah Permai, Sidoarjo, Jawa Timur. Situasi sepi dini hari membuat pelaku leluasa beraksi. Dalam waktu singkat, sepeda motor korban berhasil dibawa kabur pelaku. Saat kejadian, petugas keamanan sebenarnya sempat melihat pelaku mondar-mandir di lokasi, kemudian pergi membawa motor. Korban, seorang wartawan, baru menyadari motornya hilang saat melihat pintu pagar rumahnya terbuka. Kira satpamnya tuh malah papa gitu loh, kan ngeluarin sepeda subuh-subuh dikirain mau keluar, ternyata enggak, maling. Tuh. Lewat mana malingnya? Malingnya sih lewat sini, ada portal di sebelah utara sini. Rekaman CCTV diamankan sebagai barang bukti dan polisi masih memeriksa saksi serta memburu pelaku yang wajahnya terekam CCTV. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dipadati pengunjung lantaran promo tiket masuk Rp10.000. Tempat wisata air di Lipo, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dibubarkan petugas. Pembukaan kembali tempat wisata air juga tidak berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Polisi membubarkan paksa tempat wisata kolam berenang yang ramai didatangi pengunjung di Lipo, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Para pengunjung berbagai usia asik bermain air di dalam tempat wisata tanpa mengikuti protokol kesehatan. Tidak ada jaga jarak sama sekali, para pengunjung juga tidak mengenakan masker. Keramaian ini langsung viral di media sosial. Warga menyayangkan kebijakan tempat wisata yang memberlakukan harga tiket masuk murah Rp10.000. Selain itu, pihak pengelola juga tidak berkoordinasi dengan pemerintah untuk pembukaan kembali tempat wisata air yang berisiko menjadi klaster penularan virus corona. Itu terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Dan ini tentu saja pengelola dalam hal ini memang tidak berkoordinasi dengan kami pemerintah daerah sehingga terjadi seperti ini.
sudah langsung dibubarkan dan kegiatan langsung dihentikan setengah 12. Dan dari selain penyegelan, kami juga melakukan pemeriksaan apabila terbukti ada pelanggaran pidana di dalamnya, maka kami akan terapkan unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh pihak pengelola. Tadi kita sampaikan bahwa pengelola sudah membuat kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa yang cukup banyak. Dan pengelola tidak berkoordinasi baik ke pemerintah Kabupaten Bekasi, ke Polres maupun ke Kodim ataupun ke Satgas COVID-19 yang ada di pemerintah Kabupaten Bekasi ini. Kalau penyebab kerumunan sendiri kemarin faktor apa ya? Ya, kalau kita lihat banyaknya pengunjung itu disebabkan adanya diskon ya. Dari tiket yang biasanya 95.000 atau kalau dari panitia bilang 50.000 saat itu, didiskon menjadi 10.000. Tempat wisata air disegel polisi, sementara pihak pengelola akan diperiksa. Sebaiknya warga juga tidak mengunjungi tempat wisata karena rentan terpapar virus corona. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain. Seorang bocah 10 tahun tewas setelah pos ronda yang menjadi tempat bermainnya tiba-tiba ambruk di Pemalang, Jawa Tengah. Pos ronda ambruk diduga akibat bangunan yang lapuk. Sebuah pos ronda di Blik, Pemalang, Jawa Tengah ambruk. Atap pos ronda dan puing juga masih berserakan di lokasi. Akibat kejadian ini, S 10 tahun tewas setelah tertimpa material bangunan. Sebelumnya 5 anak, A 11 tahun, NS 12 tahun, NT 8 tahun, R 8 tahun, dan S 10 tahun sedang bermain di lokasi kejadian. Secara tiba-tiba bangunan yang sudah lapuk ini ambruk dan menimpa para korban. Selain 1 korban meninggal, 1 korban lainnya juga mengalami patah kaki, sementara 3 lainnya luka ringan. Langsung saya pulang, langsung saya bawa ke klinik. Udah gitu aja. Oh, gitu. Terus pengobatan sendiri gimana Pak? Beban sendiri atau dari pihak desa atau gimana? Sementara ini pengobatan sendiri saya pinjam dari teman saya terus yang bawa itu. Lah terus kejadiannya saya juga kurang paham pasti. Orang tahu-taunya katanya udah kena dam. Setahu saya dam truk. Saya ditanya orangnya katanya dam truk, ini dam apa, dam pos kampling. Pos kamplingnya ternyata udah rusak, udah lama. Revan sendiri. Korban meninggal sudah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga, sementara korban luka-luka dibawa ke klinik terdekat. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan kasus ambruknya pos ronda ini. Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Tersangka video asusila Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu De Freitas jalani wajib lapor 2 kali seminggu ke Polda Metro Jaya. Gisel dan Nobu terancam 12 tahun penjara. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.